ini ada berapa kata gitu ya. Nah, berikutnya ini daftar isi ya. Daftar isi silahkan dimasukkan dan untuk setiap bab dikasih satu baris kosong ya. Jadi bab 1 isinya apa, terus untuk pemisah dengan bab berikutnya itu dikasih baris kosong ya. Untuk penjorokannya silahkan ikutin aja dari Word-nya gitu ya. Jadi kita ikut defaultnya. Berikutnya ada daftar lampiran. Nah, kalau daftar lampiran itu antara gambar, tabel, persamaan, dan program ya. Kalau kalian ada ngoding, nah itu dikasih satu baris kosong ya. Seperti itu. Ini daftar gambar, terus ada daftar tabel. Nah, ini ada daftar singkatan dan juga lambang. Lambang ini maksudnya mengacu ke notasi matematika ya. Nah, ini singkatan misalkan BPS, bit per second. Halaman, masukin ya. Pertama kali muncul si BPS ini di halaman berapa gitu ya. Dan ini urutannya mengikuti urutan dari singkatan ya. Jadi bukan ngikutin urutan halaman, tapi dari singkatannya, urutannya gitu ya. Ascending order ya, secara abjad. Nah, ini untuk lambang atau notasi matematika ya. Bilang tak hingga, konstan tapi, B, dan seterusnya lah gitu. Ini juga sama ya, diurutkan berdasarkan alfabet dari notasi matematika ya. Ini juga ada daftar persamaan. Nah, nanti untuk update daftar isi sampai daftar persamaan saya sarankan dilakukan di akhir ya, setelah isinya udah jadi gitu ya. Khususnya di daftar persamaan, karena untuk caption persamaan cuma kayak gini aja gitu ya. Jadi untuk namanya sendiri nanti harus kalian masukin manual ya, nama persamaannya gitu. Misalkan persamaan medan magnet atau medan listrik, ya medan magnet dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Ya ini bisa ditambahin namanya ya. Jadi jangan sampai nanti di laporan cuma pers 2.1 aja gitu ya. Tapi masukkan juga si nama persamaannya. Nah, ini untuk bagian awal laporan TA ya. Jadi kalau misalkan nanti saya lihat di daftar persamaannya nggak ada namanya, itu mungkin bisa jadi tidak saya loloskan ya. Dan kalau misalkan kalian nanti sidangnya di sidang terjadwal gitu ya. Kan nanti 26 Juni deadline pengumpulan, saya cek ya 3 sampai 4 hari lah dari tanggal 26 Juni. 26 ini deadline, berarti katakanlah antara tanggal 29 atau 30 itu saya keluarin pengumuman siapa yang lolos, siapa yang enggak gitu ya. Nah, misalkan ada dari kalian daftar persamaannya itu nggak ada namanya. Nah, ini bisa jadi nggak saya lolosin ya. Alhasil apa? Ya kalian nanti masuk ke yudis berikutnya gitu ya. Jadi memang saya sengaja ya untuk template ini agak strict gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya administrasi itu hal yang sangat mendasar dan mau gak mau harus dipatuhi gitu ya, harus diikuti gitu. Nanti di dunia kerja juga ya sama ya, yang namanya administrasi itu menyebalkan dan harus diikuti gitu ya, prosedurnya seperti apa. Ada satu hal aja, meskipun itu hal yang sangat remeh, kelewat misalkan. Nah, itu bisa jadi tidak diloloskan ya. Jadi mulai belajar untuk dari
yang paling mudah dulu lah, ikuti aturan administrasi ya. Sama juga di daftar lampiran ya, kalau ada persamaan ini harus dimasukin nama captionnya atau nama persamaannya ya. Persamaan misalkan transformasi Fourier gitu ya. Nah, ini harus ditambahin gitu ya. Nah, berikutnya masuk ke bagian isi ya. Bab 1 ini pendahuluan. Jadi bab pendahuluan itu ada 5 subbab ya. Yang pertama latar belakang. Berikutnya ada rumusan masalah. Berikutnya ada tujuan ya. Yang mana tujuan ini dia menjawab setiap poin dari rumusan masalah ya. Berikutnya ada manfaat ya. Meskipun misalkan kalian cuma bikin prototipe atau simulasi aja gitu ya. Nah, kira-kira manfaat kalau misalkan TA kalian itu diimplementasikan gitu ya. Nah, itu kira-kira manfaatnya apa aja. Nah, itu bisa dituliskan ya. Dan yang terakhir itu batasan masalah gitu ya. Batasan masalah dari tugas akhir kalian. Sedetail mungkin gitu ya. Biar nggak ditanya ini itu nanti sama penguji gitu. Nah, berikutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini ada 2 subbab utama ya. Pertama, studi literatur. Ini kurang lebih kayak di proposal TA kalian ya. Publikasi internal minimal 1, eksternal maksimal 2, terus ini capaian terkini atau state of the art ya, minimal 3. Lalu berikutnya publikasi pendukung ya. Nah, misalkan kalian internal udah ambil ada 1 ya, eksternalnya 2, terus state of the art-nya 3. Berarti kan ini udah 6 ya. Maka nanti di publikasi pendukung kalian harus masukin 9 paper lagi ya. Karena minimalnya itu adalah 15 ya. Nah, untuk yang di bagian state of the art-nya, ini kalian bisa ya ditambahin tabel perbandingan ya, tabel ringkasan. Seperti itu ya. Nah, itu silakan nanti untuk konten dari tabelnya dibicarakan dengan pembimbing. Untuk citasi pakai format IEEE ya. Nah, berikutnya ini ada dasar teori ya. Dasar teori, misalkan kalian ngomongin antena Yagi untuk frekuensi sekian, TA-nya gitu ya. Nah, ini masukin ya di dasar teori tentang antena Yagi dan sebagainya lah gitu ya. Cuma mohon diingat juga ya, bagian isi dari bab 1 sampai bab 5 itu ada maksimal halaman. Maksimalnya itu adalah 50 halaman ya. Jadi kalau misalkan bagian isi kalian 51 halaman, itu nggak akan saya lolosin nih administrasinya. Gitu ya. Jadi ini silahkan masukin dasar teorinya. Nah, ini juga ada tata cara penulisan laporan ya. Ini bagian awalnya dari sampul sampai daftar persamaan. Nah, untuk yang bagian awal itu halamannya pakai angka Romawi ya. Dari bagian isi dan bagian akhir itu pakai angka biasa ya. Nah, ini bagian isi sampai maksimal 50 halaman ya. Ukuran kertas A4, ini marginnya ya, atas bawah kanan 3 cm, kirinya 4 cm.
Tapi kalau nanti kalian ada halaman yang si orientasinya itu landscape ya. Nah, ini aturannya ya untuk marginnya. Bawah kiri kanan 3 cm, atasnya 4 cm ya. Nah, ini jarak header dan footer. Lalu untuk setiap bab itu harus ditulis di awal halaman ya. Dan posisinya di tengah. Nah, ini aturan penulisan paragraf. Nah, ini setiap ada subbab atau heading ya, ini kasih satu baris kosong ya sebelum bagian heading ya. Jadi jangan nempel kayak gini ya. Kalau saya lihat ada yang nempel kayak gini, ini akan saya lolosin ya. Jadi kasih satu baris kosong ya dari setiap headingnya gitu ya. Nah, ini untuk referensi atau citasi pakai triple I. Nah, ini untuk istilah asing atau ilmiah ya, pakai italik ya. Termasuk juga untuk singkatan. Misalkan ada singkatan OOP, itu kepanjangan dari Object Oriented Programming. Ini kan bahasa Inggris ya, maka singkatannya pun harus dimiringkan ya. Nah, kalau misalkan singkatannya itu kepanjangan dari bahasa Indonesia, kayak HKI. HKI kan Indonesia, jadi ini nggak usah dimiringin, karena dia kepanjangan dari bahasa Indonesia gitu ya. Nah, untuk singkatan, saat pertama kali disebutkan itu harus dikasih kepanjangannya gitu ya. Nah, ini contoh misalkan MQTT pertama kali disebutin itu harus dipanjangin. Tapi sampai berikutnya untuk seterusnya itu nggak harus dijabarin ya. Langsung aja singkatannya gitu ya. Nah, ini untuk istilah ilmiah juga mengacu pada notasi atau simbol lambang satuan matematika ya. Kayak contoh ini F untuk frekuensi misalkan. N gitu ya. Nah, ini meter kuadrat. Ini T untuk simbol waktu ya. Terus ini satuan 10 Hz, gigahertz gitu ya. Bit per second, milisecond. Nah, cuman untuk satuan kalau misalkan bahasa Indonesia itu nggak usah dimiringin. Misalkan 20 unit. Nah, ini kan artinya sama ya, 10,12 second dengan 10,12 detik. Kalau pakai Indonesia, ya nggak usah dimiringin gitu ya. Lalu untuk penulisan desimal, ini ada contohnya ya. Jadi di sini kita mengacu pada standar internasional, di mana koma itu pakainya titik ya, bukan pakai koma kayak gini. Misalkan ini tuh 5,4 ya. Nah, dia tulisnya 5,4, bukan 5,4. Karena koma itu dipakai untuk pemisah kelipatan per 1000 atau 10 pangkat 3 ya. Ribu, juta, miliar. Nah, ini 1.537.000. Nah, ini pemisah pakai koma ya. Ini contoh lain 5.321,3 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk penulisan caption. Untuk di bagian isi ya, itu pakai jenis caption, spasi, nomor bab dalam angka Romawi, titik, urutan captionnya, titik, spasi, nama caption ya. Tapi kalau misalkan caption di bagian lampiran, cukup jenis caption, titik, jenis caption, spasi, urutan captionnya, titik, nama caption gitu ya. Nah, ini untuk contoh gambar ya. Nah, untuk gambar itu captionnya di bagian bawah ya, bagian bawah gambar. Dan untuk gambar ditempatkan di tengah halaman.
Sebelum dan sesudah gambar, kasih satu baris kosong ya. Nah, di sini ada paragraf kosong ya. Nah, untuk tabel ini ada aturannya juga, di mana untuk sel marginnya ini kiri kanan 0,19 itu default di Word-nya ya. Nah, untuk atas dan bawahnya itu di set ke 0,05 cm ya. Nah, ini untuk aturan lainnya gitu ya. Dan nggak usah pakai justify ya kalau di dalam tabel ya. Jadi bisa pakai left, center, atau right ya. Jadi jangan pakai justify. Nah, ini untuk sel marginnya. Untuk sel marginnya itu di sini ya settingnya ya. Topnya segini, bottomnya segini gitu ya, biar rapih. Dan sebelum sesudah tabel pun dikasih satu baris kosong ya. Kasih satu baris kosong. Oke ya, ini ada perbaikan dari Pak Megi di bab 1. Ini urutannya batasan masalah dulu baru manfaat ya. Batasan baru manfaat ya. Nah, ini yang benernya ya. Nah, untuk tabel juga misalkan kalian teksnya agak panjang atau kolomnya agak banyak. Ini bisa ya diubah fontnya ke 10 pt ya. Defaultnya 12 ya, defaultnya 12 untuk ukuran fontnya. Tapi untuk kalau misalkan tadi ya kebanyakan gitu kolomnya, ini bisa dikecilin, tapi paling kecil itu cuma sampai 10 poin ya. Usahakan untuk gambar dan tabel itu jangan melebihi margin halaman ya. Kiri kanannya ini jangan sampai lebih gitu ya. Nah, ini untuk persamaan biar rapih itu kalian bikin pakai. Nah, ini untuk persamaan sebetulnya dibikin pakai tabel ya, 2 kolom. Nah, si persamaannya menjorok ke kiri. Untuk captionnya ini menjorok ke kanan ya. Tapi nanti bordernya diilangin ya. Dan sebelum sesudah persamaan juga dikasih baris kosong. Nah, untuk persamaan itu menjorok kiri. Nah, untuk yang bagian captionnya itu layoutnya ambil yang ini ya, yang align bottom right ya. Jadi kalau misal persamaannya panjang, nah itu dia ngikutin ke baris paling bawah gitu ya. Ini untuk penulisan si caption persamaan. Nah, untuk penjabarannya ini bisa pakai gaya paragraf atau bisa dibikin poin seperti ini ya. Saya sarankan pakai gaya paragraf aja. Karena kita ada maksimal halaman ya, 50 halaman. Nah, ini berikutnya untuk program ya. Untuk program kita Bagja, oh, punten oh ya, mangga Pak. masuk sedikit ya. Untuk yang persamaan itu ya, kembali lagi ke yang atas Pak sedikit. Ini perlu ditekankan ke semua mahasiswa bahwa setiap persamaan, simbol dan yang lain-lainnya ya, itu harus menggunakan equation ya. Di situ kalau di Word kan ada insert equation ya. Jadi misalkan nanti kayak ini contohnya nih, Y sama dengan MX tambah B gitu. Nah, kalian nulisnya kan bisa aja Y pakai keyboard biasa ya, tidak pakai equation. Y sama dengan MX plusnya B. Kalau misalkan perkalian pakai X gitu kan, biasanya ada yang males nulisnya gitu. Nah, ini dalam
laporan TA, semua ini tuh harus ditulis dalam equation ya, seperti itu. Itu aja ya. Silakan. Oke ya. Untuk equation, ini kalian insert, nah di sini tambahin equation ya. Jadi kayak gitu ya. Atau kalau mau shortcut, itu tinggal pencet Alt sama dengan ya. Ini shortcutnya ya. Mungkin saya tambahin aja kali ya di sini. Hmm, shortcut equation pada Word. Gunakan Alt plus sama dengan. Gini ya. Nah ini ya. Jadi untuk equation pakai Alt sama dengan ya di Word ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini untuk program pakai font Consolas ya. Ukurannya 10 poin untuk program. Baik itu di dalam paragraf ataupun kalian buat ke dalam tabel. Nah, ini juga ada captionnya ya. Nama captionnya pakai program ya. Nah, ini sebetulnya udah ada template-templatenya ya di bagian style ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngerubah si beberapa kata ini jadi gaya program, kalian tinggal pilih ya. Pilih terus ganti ke program. Nah, ini langsung kerubah ya. Nah, ini juga saran dari saya ya, khususnya yang bermain di full software ya. Program itu jangan dicantumin semua di bagian isi ya. Masukin di lampiran 4 ya, bagian program. Karena nanti pasti program itu akan ngabisin halaman. Jadi di bagian isi itu masukin program-program yang pentingnya aja ya, yang core-nya. Misal satu baris dua baris gitu ya. Fungsi A ini untuk apa dan seterusnya lah. Dan malah kalau bisa jangan cantumin semua program itu di laporan TA gitu ya. Kenapa? Takut di jiplak ya atau diplagiasi sama pihak lain gitu. Karena kan ini yang namanya TA pasti dipublikasikan ya, minimal di perpustakaan Polban. Bisa jadi ada yang ngeklaim TA kalian gitu ya. Jadi saya sarankan untuk program cukup masukin bagian-bagian atau program-program yang core-nya aja gitu. Misalkan kalian software pakai server dan servernya itu katakanlah udah umum. Nah itu mah mending gak usah dimasukin gitu ya. Seperti itu. Untuk bagian program. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin ada tambahan dari Pak Megi gitu, Bu Novi. Dari saya lanjut Pak. Mangga. Yang lain silakan bila ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Nah ini untuk program nanti dikasih border ya. Border, terus kasih cell margin juga 0,05 cm untuk top dan bottom ya. Nah tadi untuk yang persamaan, dia kan tabel. Nah cell marginnya di set semua ke 0 ya. Oke kita lanjut ke bagian metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini ada beberapa sub yang harus ada. Itu metode penelitian,
Nah, ini rancangan sistem. Lalu, nah ini skenario pengujian ini harus ada dan implementasi sistem ya. Nah, untuk metode penelitian ini lebih ke arah tahapan saat kalian mengerjakan tugas akhir ya. Dari mulai studi literatur, identifikasi masalah, pemilihan metode ya, dan seterusnya lah sampai dapat kesimpulan. Untuk mencari pembimbing itu mah nggak usah dimasukin ya, seperti itu. Terus kalau misalkan flowchart kan biasanya ke bawah ya, para ranjang. Nah itu flowchart itu ngabisin halaman. Jadi dibuat menyamping seperti ini ya. Karena ini kalau dikebawahin ini pasti satu halaman. Penyakit flowchart di laporan tugas akhir atau bahkan proposal, apalagi khususnya pas laporan lah, itu saya lihat flowchart itu kompleks ya, jadi banyak gitu. Nah itu mending dibuat seperti ini gitu ya, dikesampingin. Misalkan ke samping udah nggak masuk, bikin lagi gambar baru ya untuk lanjutan flowchart gitu ya. Karena nanti kalau nggak ngabisin halaman, itu teksnya kecil-kecil sehingga tidak terbaca gitu ya, si flowchartnya seperti apa. Jadi bikin flowchart, bikin sejelas mungkin dan serapih mungkin gitu ya. Biar gimana caranya nggak ngabisin halaman dan tetap kebaca gitu ya. Jadi misalkan kalian flowchartnya itu panjang banget. Nah ini biasanya mahasiswanya Pak Eril nih. Flowchartnya tuh sangat detail. Mungkin satu bagian itu bisa sangat panjang ya. Nah itu bisa dilanjutin ya. Misalkan gambar 31 flowchart bagian A. Nah nanti prosesnya jangan selesai. Lanjut ke misalkan titik D, titik C. Nah nanti ada gambar berikutnya. Gambar 3 titik A. Gambar 3.2. Ini flowchart lanjutan misalkan dari gambar 3 titik berapa gitu ya. Jadi si flowchartnya itu nggak ngabisin halaman atau masih bisa dibaca gitu ya untuk flow-nya gitu ya. Nah itu nanti pas di bagian rancangan sistem ya. Di sini kan kalian bisa masukin menyesuaikan ya sama KBK-nya masing-masing, sama kasusnya masing-masing. Bisa gambar diagram ya, diagram blok, diagram skematik atau diagram alir ya, flowchart dan lain sebagainya lah. Nah, mungkin ini jarang ya untuk pakai pseudocode. Jadi untuk flow itu bisa pakai flowchart, bisa pakai pseudocode. Kebanyakan dosen polban itu familiarnya pakai flowchart ya. Biasanya pseudocode ini dipakai di paper-paper Q2 atau Q1 biasanya. Jadi ini opsional ya. Kalian mau pakai flowchart atau mau pakai pseudocode ya. Itu bisa disesuaikan dengan kasus kalian masing-masing. Kalau mau pakai pseudocode, pakai captionnya algoritma ya. Seperti itu. Nah, kalian juga bisa masukin untuk subsistemnya gitu ya. Di dalam subsistem A misalkan, itu ada lagi sub-subnya. Nah, ini bisa bikin heading ya. Ini heading level 3. Ini teh heading level berapa ini? Berarti, nah ini misalkan sub-sub sistem A. Nah, kayak gini ya. Ini intinya untuk bagian yang rancangan sistem di metodologi, silahkan diskusikan atau disesuaikan dengan kasus kalian ya, dan bisa ditanyakan dengan pembimbingnya masing-masing ya, untuk struktur di bagian rancangan sistem itu ya. Nah ini berikutnya skenario pengujian ya. Di skenario pengujian, ini masukin ya spesifik perangkat hardware dalam bentuk tabel misalkan. Bisa juga kalian dibikin heading ya. Heading
341 misalkan spesifikasi hardware gitu ya. Nah, ini bisa bikin tabel gitu ya. Misalkan pakai ESP32 gitu ya, atau antenanya antena apa gitu ya. Tapi di spesifikasi ini jangan masukin anggaran ya, seperti itu. Fokus pada spesifikasi dari hardware atau software. Nah, kalau misalkan yang kan banyak ya TA-TA yang sekarang pakai machine learning. Nah, ini bisa spesifikasi hardware-nya itu kayak misalkan CPU misalkan ya untuk ngetrennya di Google Colab. Nah, itu CPU-nya yang berapa hertz gitu ya. RAM-nya yang berapa gigabyte. Kalau pakai GPU, nah itu spesifikasi GPU-nya yang seperti apa. Kalau ada vendornya, mereknya, itu bisa dicantumin juga ya. Misalkan pakai GPU atau VGA Nvidia X berapa gitu ya. Nah, itu bisa dicantumin ya. Nah, ini kalau yang software, ini parameternya silahkan dimasukkan gitu ya. Ya, ini nggak harus parameter algoritma ya. Mungkin di antena juga ada parameter-parameter yang harus di-set mungkin ya. Nah, ini bisa dimasukin di dalam skenario pengujian. Lingkungan, topologi, atau denah pun ini harus ada ya. Misalkan yang LoRa gitu ya. Itu kalian bisa pakai Google Earth untuk mengukur jaraknya gitu ya. Masukin denahnya ya. Pengirimnya di mana, penerimanya di mana gitu ya. Atau topologinya seperti apa. Jarak antar node-nya pas kalian implementasi berapa meter gitu. Itu harus ada ya. Nah, ini metrik pengujian, metrik apa aja yang dipakai gitu ya. Kalau yang di jaringan, misalkan delay, throughput, latency, round trip time. Nah, ini bisa dimasukin ya. Nah, di bagian metrik pengujian juga, ini kalian bisa jabarin dikit ya tentang metrik, misalkan latency. Nah, ini ada narasi dikit lah, latency adalah bla 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 gitu ya. Terus masukin persamaan dari latency gitu ya, persamaan untuk menghitung latency. Kalau misalkan si latency ini belum dimasukin di dasar teori gitu ya. Tapi kalau misalkan udah, bisa langsung bikin tabel gitu ya di bagian metrik pengujian gitu ya. Disertai juga dengan tujuan kenapa pakai metrik misalkan latency ya. Kenapa pakai metrik latency? Kasih tahu ya alasannya. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir di bab 3 itu ada implementasi sistem ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau kalian yang KBK aplikasi gitu ya, cukup screenshot aja gitu ya, screenshot aja gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ada hardware, ya foto hardwarenya gitu ya, misalkan foto kemasannya kayak gimana gitu ya. Kalau misalkan ada hubungannya dengan jaringan server, nah itu bisa screenshot, screenshot dari saat diimplementasiin gitu ya. Log-lognya, nah itu bisa dimasukin ke bagian implementasi gitu ya. Nah, mungkin ini terkait bab 3 ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Megi, Pak Upik, Bu Novi, atau pertanyaan dari mahasiswa gitu, silahkan ya. Itu Pak meng-highlight lagi untuk setiap gambar, setiap tabel, setiap persamaan ya. Ingat setiap hal-hal tersebut perlu disebutkan di narasi ya, itunya. Jadi eh, misalkan di sini tadi contohnya implementasi ya. Nah, di situnya kalian ada teks minimal juga yang menyebutkan seperti implementasi aplikasi ini
ditunjukkan pada gambar 3 titik sekian misalkan. Atau tadi persamaan, nah untuk mengukur akurasi ditunjukkan dengan persamaan sekian gitu. Jadi setiap label atau caption dari gambar, tabel, dan persamaan harus disebutkan di narasi ya. Seperti itu. Begitu. Oke ya, kok berikutnya kita masuk ke bab 4 ya. Ini hasil dan analisis. Nah, mungkin di bab 4 itu ada dua sub utama ya. Itu adalah pengujian fungsionalitas dan pengukurannya gitu ya. Nah, untuk pengujian fungsionalitas itu lebih ke kayak semacam fitur-fitur ya dari sistem kalian. Misalkan ini tabel 4.1 ya. Tabel 4.1 menunjukkan fungsionalitas pada navigasi web bagian atas. Nah, ini fitur ada tombol home. Bisa disertakan si gambarnya kecil aja gitu ya. Jangan satu halaman di screenshot, masukin itu jangan gitu ya. Ini fungsionalitasnya mau ngapain? Mengarahkan pengguna ke halaman utama web. Nah, realisasinya ya sama gitu ya. Mengarahkan pengguna ke halaman web. Maka hasilnya checklist gitu ya. Nah, ini juga sama fitur tombol TA. Mengarahkan pengguna ke halaman TA. Realisasinya sama, maka hasil checklist gitu ya. Nah, ini juga contoh gitu ya. Misalkan ada yang tidak sesuai. Contoh grafik pada halaman pengguna. Misalkan ada halaman yang menunjukkan grafik gitu ya. Di mana grafik itu tuh pengennya menampilin paket loss, RTP, throughput secara real time. Pas jadi di TA-nya itu cuma nampilin sama sih yang ditampilkan ya paket loss, RTT dan throughput, tapi dia tidak real time gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak sesuai ya, kasih ya X gitu. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, kasih tahu alasannya ya, sebab akibat, baik secara teknis atau secara ilmiah gitu ya. Kenapa ini nampilinnya tidak real time gitu. Katakanlah server spesifikasi yang digunakannya itu tidak terlalu bagus. Misalkan server RAM-nya cuma 2 GB, CPU cuma berapa Hz, sehingga kemampuan komputasi server itu tidak memumpuni atau menyebabkan delay 2 detik gitu misalkan ya. Nah, itu bisa dikasih alasan ya, seperti itu. Jadi di TI pun itu nggak harus semua checklist gitu ya. Ada yang tidak tercapai pun tidak apa-apa gitu. Tapi harus disertai alasan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan bagian antena pengirim ya. Tabel 4.3 menunjukkan pengujian bla bla bla. Di kabel itu, di antena itu misalnya ada kabel koaksialnya yang terhubung kemana. Dia fungsinya mengantarkan arus listrik sebesar sekian ampere. Realisasi ya sesuai gitu ya. Terus pancaran antenanya, pola radiasi pada frekuensi sekian. Realisasi sama misalkan, itu checklist gitu ya. Nah, yang kalau nggak salah ada TA Pavitra yang pengen antenanya itu dia bisa muter-muter gitu ya. Jadi si penopang antenanya dia bisa muter. Nah, ini ada radius putar Pavitra itu pengen misalkan 360 derajat. Direalisasi cuma sampai 270 derajat, kan nggak sesuai. Nah, di bawahnya kasih alasannya gitu ya. Nah, ini juga
tidak lupa misalkan mungkin bisa jadi gambar pada fungsionalitas itu terlalu besar ya, jadi gak masuk ke dalam tabel. Kan kalau ini kecil aja gitu ya tombolnya, ini bisa dimasukin. Tapi kalau terlalu besar, ini bisa masukin ke lampiran ya. Lampiran berapa di gambar berapa gitu ya. Untuk merujuk pada gambar di lampiran, karena kita ada maksimal halaman untuk bagian isi ya. Nah, ini untuk fungsionalitas. Nah, berikutnya untuk pengujian ya. Pengukuran pakai metrik A. Nah, ini contohnya gambar 441 menunjukkan waktu komputasi gitu ya. Nah, di sini saya sarankan untuk hasil pengujian, pengukuran-pengukuran itu pakai grafik ya. Kalau mau masukin data dalam bentuk tabel, masukin ke lampiran gitu ya. Ya, kayak contoh kayak gini ya. Gambar 4 menunjukkan bla 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 bla. Rincian data hasil pengujian ditunjukkan pada lampiran 3 tabel sekian gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tabel jangan masukin karena tabel itu sebetulnya ngabisin halaman juga gitu ya. Nah, ini ada contoh analisis ya yang salah. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa bla 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 gitu ya. Berdasarkan grafik 4.1, algoritma C memiliki kecepatan komputasi tercepat. Lah, ini mah bukan analisis ya. Jadi salah. Nah, ini contoh yang benar, yang paling sederhana lah gitu ya. Kenapa si algoritma C itu bisa memperoleh waktu komputasi paling cepat, sedangkan algoritma D itu yang paling lama. Nah, ini alasannya gitu ya. Nah, jadi ada alasan gitu ya. Nah, ini analisis ya. Nah, mungkin kalian juga ini akan ada kondisi ya, pengukuran delay pada kondisi kalau LoRa atau antena mungkin line of sight atau end loss gitu ya. Jadi pengukuran delay, loss, kondisi duanya misalkan yang kondisi end loss gitu. Nah, ini bisa didiskusikan dengan pembimbing ya. Jadi untuk struktur yang pengujian, ini silakan diskusikan dengan pembimbing ya, mau seperti apa nanti struktur bagian isinya gitu ya. Nah, ini bagian 5 terakhir itu penutup ya. Penutup cuma ada 2, kesimpulan dan saran gitu ya. Kesimpulan ya usahakan maksimal 2 paragraf lah gitu ya. Nah, untuk saran 1 paragraf aja gitu ya. Atau bisa aja kalian ya 1 kalimat atau 2 kalimat di saran, terus dibikin poin-poin itu dipersilahkan ya di bagian saran. Nah, misalkan kalian di saran itu nyengsle ada 1 baris ya. Ada nyengsle nih 1 baris. Maksudnya nyengsle teh apa ya? Nongol. Nongol dari naon ya. Pokoknya ada 1 baris seperti ini. Dan ini ada di halaman misalkan di 51 ya. Nah, yang kayak gini, ini nggak akan saya lolosin ya laporannya. Jadi, usahakan sampai bagian akhir saran itu benar-benar sampai 50 gitu ya, maksimal. Gitu ya. Jadi, daftar pustaka itu seperti itu ya. Sorry. Eh, Maksimal halaman maksudnya. Maksimal halaman seperti itu. Jadi, jangan sampai ada 1 baris itu di halaman 51. Kalau ada yang kayak gitu, nggak akan saya lolosin ya. Seperti itu. Nah, ini daftar pustaka pakai style LIII ya. Nah, berikutnya ini lampiran. Jadi lampiran sebelum masuk kasih dulu ya di bagian tengah lampiran gitu. Baru masuk ya ke isi lampiran. Nah, untuk struktur lampiran itu jadi ada beberapa
pembaruan dari jurusan ya terkait penggunaan AI ya. Ini tar ya, mana ya dokumennya. Nah, ini nanti juga di Sista akan saya upload ya. Jadi nanti kalian tinggal download, semua nanti akan saya upload di hari Senin. Insya Allah kalian udah bisa download lah template-templatenya ya. Mana ya? Nah, ini nih formulir deklarasi penggunaan AI ya. Nanti kalian scan gitu ya. Terus masukin di bagian sini gitu ya, hasil pemindaian, maksudnya hasil scan ya, scan dari penggunaan AI. Pakai yang dari jurusan ya, seperti ini. Kalian pakai GPT untuk membantu apa gitu ya. Terus apalagi sih AI teh? Ya begitulah pokoknya ya. AI-AI-an, ini tujuannya apa? Terus di bagian mana yang pakai AI gitu ya. Misalkan di bab 4 subbab 4 titik bla 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 bla, paragraf ke berapa gitu ya. Ini masukin gitu ya. Seperti itu. Lalu berikutnya ini hasil. Pak ya. Oh ya, gimana Pak? Tadi yang AI ya, informasi sebelum ke lanjut. Jadi yang perlu ditekankan juga ya, ingat di setiap gambar itu eh, ha- harus bebas dari generated by AI ya. Maksudnya setiap gambar itu tuh tidak kalian harus buat sendiri, tidak boleh misalkan kan sekarang AI bisa ngegenerate gambar ya, misalkan yang bikin apa gitu kan ilustrasi atau apa. Nah, itu tuh harus yang kalian buat. Ingat, ingat ini merupakan naskah akademik yang nanti itu akan dipublikasikan atas nama Polban ya, nanti kan akan dilihat oleh orang-orang. Nah, makanya di sini dalam kegiatan akademik itu di di mana-mana itu harus bebas dari plagiarisme dan juga AI seperti itu. Makanya tadi akan sangat fatal ya ketika misalkan ada gambar yang di-generate oleh AI gitu kan. Karena ini makanya akan dibuat surat pernyataan gitu. Kalau misalkan melanggar bisa jadi, nah ini konsekuensi terburuknya kan TA-nya dicabut atau bagaimana itu bisa saja terjadi gitu. Ya. Jadi harap bijak dalam menggunakan AI ya. Misalkan mungkin nanti kan ada abstrak yang bahasa Inggris mungkin ya. Nah, itu menggunakan Grammarly untuk bagian AI-nya untuk membetulkan grammar atau ChatGPT untuk membetulkan grammar nggak masalah gitu kan. Nah, tetapi konten atau substansinya itu harus kalian buat sendiri begitu ya. Terus tadi mungkin satu lagi yang kesimpulan, kesimpulan dan saran itu kan ada poin-poin ya yang bisa kalian lampirkan. Nah, memang biasanya dalam tugas akhir itu bisa dipadukan antara paragraf dan poin-poin. Karena dalam tugas akhir itu harus menjawab tujuannya, kesimpulan itu tujuan yang kalian lampirkan di bab satu. Berhasil enggak nih? Gitu kan? Atau misalkan yang terakhir itu kan ada temuan apa nih yang paling penting diambil dari hasil eksperimennya kayak gitu. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada misalkan pertanyaan, Pak ini boleh nggak kalau misalkan saya nulisnya paragraf ya atau paragraf saja gitu kan? Tidak masalah. Yang penting itu harus menjawab secara jelas tujuan yang kalian lampirkan. Nah, biasanya tujuan itu kan dibuat dalam per poin-poin, makanya nanti di kesimpulan akan ada poin-poin gitu. Tapi bagi kalian nanti yang akan menulis artikel ilmiah, ya mungkin nanti ada beberapa yang mendapatkan bantuan dana TA dan apa harus membuat artikel ilmiah pada kesimpulan dan saran tuh harus menggunakan paragraf begitu ya begitu. Mangga Pak Bagja lanjutkan. Oke, kita lanjut. Ini hasil pemindaian AI. Nah, ini ada juga pemindaian orisinalitas versi jurusan ya.
Yang ini nih, surat pernyataan keaslian TA ya. Nanti juga bisa kalian download di Sista di hari Senin. Ya, ini mah kalian masukin nama, NIM, prodi, jurusan, nama kota, bla bla bla, materai, nama lengkap gitu ya. Tanda tangan, scan, masukin aja di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nanti hasil scan, scannya dalam bentuk foto gitu ya. Fotonya disesuaikan dengan ukuran kertas ya. Jangan sekali-kali kalian ngecrop bagian ininya aja gitu ya. Misal kalian crop di bagian ininya, terus di paste nanti di bagian itunya juga gitu ya. Jangan ya. Jadi satu halaman itu di scan ya. Nah, berikutnya, nah untuk anggaran dan biaya dimasukin ke lampiran satu ya. Dan ini karena tabel, dan ini di bagian lampiran, jadi captionnya ya tabel terus nomor aja gitu ya. Nah, ini silakan masukin anggarannya, ini jumlahnya, ini harga persatuan jumlah gitu ya. 3 unit, berarti ini tuh harganya 5.000 per unit gitu ya. Nah, ini totalnya gitu. Kalau nyewa gitu ya, atau lisensi, nah ini kan biasanya kurun waktu ya, 1 tahun gitu. Dan 1 tahun bayarnya 1 juta. Kayak berarti di sini harusnya ditambahin juga ya. Nggak usah deh, ini udah ada ya. Persatuan jumlah. Ini hapus seperti ya 1 tahun langsung bayar 1 juta. Atau misalkan kalian bareng-bareng gitu ya nyawa Google Cloud selama 3 bulan. Harga per bulannya 500.000 gitu ya. Total sekian gitu. Nah, ini total anggaran dan biaya gitu ya. Masukin di lampiran satu ya. Dan di lampiran ini nggak harus ada teks ya. Langsung aja masukin tabelnya. Kalau gambar, langsung gambar. Nah, ini nanti dihapus aja ya, lampiran gambar. Langsung aja kayak gini ya, gambar satu, gambar apa, terus gambar dua, gambar apa gitu ya. Misalkan ya tadi ya, halaman nggak cukup nih, bisa dipindah-pindahin. Tentu saja di bagian isi itu jangan lupa ya, dikasih tahu ya, dinarasikan. Gambar diagram skematik ditunjukkan pada lampiran 2 gambar berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini lampiran 3 itu tabel ya. Tabel 2 tadi tentang komputasi. Nah, ini misalkan ada tabel 3 tentang apa gitu ya. Nah, ini untuk rincian angkanya masukin ke lampiran. Termasuk lampiran persamaan juga gitu ya. Yang mungkin nirkabel atau yang bareng Pak Hertog gitu ya. Banyak persamaan-persamaan misalkan. Nah, ini kalau kepanjangan atau turunan gitu ya. Turunan persamaan bisa dimasukin juga di lampiran 4 persamaan gitu ya. Nah, ini lampiran 5 program ya. Program satu ngapain, program 2 ngapain. Nah, kalau di lampiran nggak ada batas ya. Jadi kalian lampirannya mau 1.000 halaman juga silakan aja sebetulnya ya. Yang penting bagian isi maksimal 50 halaman ya. Nah, ini datasheet ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada program nih, ini bisa dihapus aja ya bagian lampirannya. Tapi tetap mengikuti ya. Jadi lampiran 5-nya itu jadi dataset gitu ya. Sorry, datasheet gitu ya. Atau misalkan kalian nggak ada lampiran gambar. Jadi dari anggaran dan biaya itu langsung ke lampiran tabel. Jadi ya kalian gambarnya mencukupi ya di bagian isi. Maka ini jadi lampiran 2 isi tabelnya. Persamaan lampiran 3 di datasheetnya misal lampiran 4 gitu ya. Nah, jadi yang penting tuh urutannya itu adalah anggaran dan biaya, lalu tabel, sorry, lalu gambar, lalu tabel, lalu persamaan,
Lalu tadi teh program, lalu datasheet ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada bisa kan ya untuk kayak masukin caption gitu ya. Karena kan ini kalau manual pasti PR ya. Misalkan nambahin caption untuk tabel ini. Bagian tabelnya itu klik kanan, insert caption. Nah ini pilih yang tabel aja gitu ya. Terus oke gitu. Terus masukin aja nama tabelnya gitu ya. Jangan lupa juga untuk posisinya ya. Insert, kok ini? Insert caption. Nah kalau gambar, ini posisinya above atau below gitu ya. Yang gambar di bawah, below, tabel, program, algoritma itu above ya di atas gitu ya. Nah, untuk mengupdate daftar isi, daftar halaman, kalian Ctrl A, pencet F9 gitu ya. Update entire table. Nah, nanti nomornya itu akan ke-update ya. Sorry, entire table. Itu ya. Nanti yang caption-caption ini akan ke-update nomor urutannya gitu ya. Nanti pas udah di-update, jangan lupa di-set ulang ya. Karena dia otomatis hilang ya si apa namanya baris kosongnya. Jadi jangan lupa di ini kasih enter, bab 2 terus enter, enter. Nah, habis itu kalian blok semua daftarnya ya untuk di set si line spacingnya gitu ya. Line spacing 1,15, ininya before afternya di set 0 poin ya. Jadi tetap rapih gitu. Nah, termasuk nanti persamaan kalian kasih ya nama captionnya apa gitu ya. Nah ini juga kan ada satu baris kosong, ini baris kosongnya dihapus ya. Terus di set juga si line spacingnya gitu. Pokoknya mah kalian gini aja ya pas laporan, anggap saya teh orang paling nyebelin gitu ya. Jadi misalkan ada satu terapih kia bisa we ku saya teh diloloskeun nya. Jadi kalian mau memohon-mohon nangis-nangis ge moal saya loloskeun gitu ya. Jadi anggap saya teh orang paling nyebelin lah gitu ya. Karena memang administrasi itu menyebalkan gitu ya. Jadi mulai dilatih ya wayahna. Termasuk nah ini daftar tabel. Habis diupdate, hilangin, pastikan gitu ya before after 0 poin gitu. Dan spacing 1,15. Nah ini wayahna di bagian daftar singkatan dan lambang ini masukin manual ya.
Jadi untuk ngurusin daftar-daftaran termasuk sitasi itu mah bagian akhir ya, di terakhir aja gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Pak Bagja, Ya, kalau nanti misalkan kan ada beberapa mahasiswa yang kompleks ya, maksudnya misalkan ada yang hardware-nya mungkin dia mau nyusun diagram skematik yang kompleks gitu kan. Untuk gambar tersebut bisa di ini kan ya, bisa bisa diinsert nanti dalam bentuk landscape ya. Atau bisa, boleh ya. Kalau mau landscape, masukin ke landscape ya. Jadi di lampiran misalkan ada satu halaman, dia landscape gitu ya. Masukin aja nggak apa-apa gitu ya, landscape. Sorry, ini saya contohin dulu. Nah, ini harus ditampilin dulu ya. Terus di layout, break ke next page. Nah, jadi kan kalau biasanya kalau Control Enter itu bikin ke halaman baru, cuman dia page break ya. Nah, ini pakai yang next page. Jadi dia section break ya. Di sininya juga kasih ke sekali enter, terus section break. Sorry, next page ya. Nah, jadi ini ada section break ya. Nah, di halaman ini, di bagian page setup, ini pilih nih yang kecil ini, diklik, apply to this section ya. Di section itu posisi ininya ya, kursor kitanya ya. Di section, set landscape ya. Nah, ini topnya jadi 4, left, dan seterusnya. Terus di oke. Nah, nanti akan ada satu halaman yang dia landscape, tapi tidak mempengaruhi halaman lainnya. Soalnya kalau enggak, nanti satu halaman penuh, mungkin dari bagian awal sampai akhir, itu jadi ikut ke landscape semua gitu ya. Nah, pastikan juga si halamannya itu dia eh, format page number. Nah, continue from previous section ya. Jadi halamannya tetap ngikutin gitu dari halaman sebelumnya. Nah, ini aja masukin ya. Misalkan gambar skematik diagram atau ini aja lah. Nah, ini ceritanya skematik diagram, dia gambarnya lebar ya. Terus insert caption, gambar, oke. Nah, ini diagram skematik bla 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 gitu ya. Nah, ini gini ya cara untuk nambahin halaman landscape. Bisa juga ya, misalkan di bagian isi ada yang harus di landscape kan. Nah, itu dipersilahkan ya. Jadi nggak ada masalah. Misalkan di bagian implementasi atau ini nih, misalkan di bagian apa ya, fungsionalitas. Nah, ini kan ada tabel nih. Misalkan tabelnya banyak kolomnya, misalkan. Nah, ini bisa ya, kalian misal di landscape-in gitu, di bagian isi. Caranya kayak sebelumnya ya. Ini fitur, fungsionalitas, realisasi. Ini sebagai acuan aja ya. Yang penting itu ada yang menjabarkan bagian pengennya apa, pas dia realisasiin seperti apa, hasilnya bisa atau enggak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi gitu ya untuk yang masalah landscape gitu. Oke, itu untuk laporan TA ya. Jadi sekali lagi, saya orang paling nyebelin, nggak sesuai sedikit, ya wayahna ya nggak akan lulus gitu. Makanya kalau kalian yang sidang tidak terjadwal gitu ya, misalkan nanti ini kan laporan Senin saya upload, ternyata tanggal 24 udah beres dan kalian sudah memenuhi semua syarat untuk sidang.
Nanti kan pasti saya cek tuh laporannya. Oh, ternyata masih ada perbaikan. Ya, masih ada kesempatan untuk perbaikan. Nah, yang masalah itu kalau yang kalian pada ngikut di yang tanggal 26 Juni ya, yang sidang terjadwal. Nah, ini wayahna kalau nggak lolos, pasti masuk ke Yudis 2 gitu ya. Jadi ada lolos tahap administrasi lah ibaratnya ya, saya cek. Nah, terus pastikan juga di lembar pengesahan itu udah ada tanda tangan pembimbing ya. Untuk ketua jurusan mungkin nggak harus ada ya, tapi pembimbing ini harus ada gitu ya. Yang menunjukkan atau membuktikan bahwa laporan kalian udah diperiksa sama pembimbing gitu ya. Dua pembimbing berarti tanda tangan pembimbing satu dan duanya ini harus sudah ada gitu ya. Kalian mau sidang nggak ada tanda tangan pembimbing, ya nggak akan lolos ya. Oke ya, kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan tanyain aja di grup ya, di grup forum TA ya terkait laporan dan lain sebagainya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah hasil dari sidang ya. Jadi zoom in mana? Control plus. Nah, hasil sidang itu kurang lebih kayak seminar ya. Satu, bisa jadi kalian tidak lulus. Kedua, bisa jadi sidang ulang. Tiga, hasilnya revisi. Yang keempat, lulus tanpa revisi ya. Nah, kalau tidak lulus itu penyebabnya karena misalkan joki ya, kalian ketahuan joki atau plagiarisme lebih dari 90%. Ketahuan joki atau plagiarisme itu pasti nggak lulus ya. Apa dampaknya tidak lulus berarti ulang dari awal ya. Kalian harus bikin proposal baru, judul baru gitu ya. Jadi kalau nggak lulus, ya wayahna ya, nambah 1 tahun. Syukur-syukur kalau pembimbing kalian saat ini itu masih mau jadi pembimbing kalian. Nah, gimana kalau nggak? Berarti kalian harus nyari pembimbing lagi gitu ya. Nah, kalau sidang ulang, ya kalian harus sidang lagi gitu ya. Nah, yang misalkan nanti punya rencana untuk sidang yang kembali lagi ya, sidang di terjadwal ya, antara tanggal 6 Juli sampai 24 Juli, kalian sidang ulang ya. Maka sidang ulangnya itu pasti akan jatuh di yudisium 2 gitu ya. Makanya kalau yang sidang tidak terjadwal, misalkan nanti tanggal 4 Mei kalian sidang. Oh, ternyata sidang ulang nih. Kan masih ada kesempatan ya untuk sidang lagi di sebelum sidang terjadwal gitu ya. Makanya ya sebetulnya kalau kalian bisa sidang cepat gitu ya istilahnya atau sidang tidak terjadwal, itu kalian punya banyak benefit ya. Jadi kalau kena sidang ulang, ya kalian masih aman ya. Apa penyebab sidang ulang? Alat tidak bisa didemokan ya. Nah, ini alat gak bisa didemoin ya. Kalian presentasi, habis presentasi itu nanti demo alat atau demo TA. Oh, ternyata gagal nih pas didemoin. Rusak lah, bug lah, atau semacamnya. Mungkin ada penguji yang siap nunggu, misalkan bahkan sampai nunggu setengah jam biar alatnya bisa didemoin. Ya kalian alhamdulillah ya bersyukur dapat penguji baik. Gimana kalau pengujinya gak mau gitu ya? Ah udahlah sidang ulang aja ya wayah nanya. Nih alat gak bisa didemoin itu sidang ulang. Nah kalau revisi ya ini revisian lah gitu ya. Nah ini lulus tanpa revisi berarti ya kalian gak ada revisi sedikit pun di TA kalian. Dan ini probabilitasnya mendekati nol ya untuk lulus tanpa revisi ya.
aya we revisi mahnya selalu gitu ya. Jadi untuk yang sidang itu pasti kebanyakan revisi gitu ya. Jadi pastikan nanti pas kalian sidang itu alat bisa didemoin gitu ya. Lalu juga apa namanya, untuk yang membutuhkan koneksi internet, pastikan ya paket data kalian itu ada, jangan pakai WiFi Polban ya, jangan ngandelin WiFi Polban ya. Kita tahu lah WiFi Polban itu jeleknya luar biasa ya. Jadi pastikan yang butuh jaringan internet ya isi dulu ya paket data gitu ya. Jadi seperti itu untuk hasil dari sidang ya. Sedangkan untuk rangkaian sidang sendiri, pertama pembukaan oleh ketua sidang gitu ya. Kedua, presentasi. Nah, ini terkait presentasi ya, ini udah ada nota dinasnya ya, yang mewajibkan kalian pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian nanti presentasi harus pakai bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris dan slide-nya pun harus berbahasa Inggris ya. Di sini ini nota dinasnya jelas ya. Jadi ya wayah nanya baik pada slide maupun dalam penyampaian ya. Nah, untuk nanti pas demo atau tanya jawab itu pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada penguji maksa, kalian bisa tunjukin Pak di nota dinas ini sesuai dengan kenyamanan penguji dan mahasiswa. Penguji nyaman Inggris, mahasiswa gak nyaman, ya udah mending pakai bahasa Indonesia ya. Gitu. Ini presentasi, cuman karena pakai bahasa Inggris ya, ini mungkin akan saya alokasikan 15 sampai 20 menit ya untuk presentasi. Yang biasanya itu 10 sampai 15 menit, tuh saya alokasikan 15 sampai 20 menit ya. Dan mungkin biar ya pasti sidang mah gugup ya. Jadi silakan ya kalian bawa note gitu ya di kertas gitu untuk biar gak lupa, biar gak blank gitu ya pas presentasi gitu ya. Dipersilahkan untuk bawa note. Berikutnya demo alat. Ini mungkin ya tergantung ya demo alat, cuman ya mungkin kita bisa patok maksimal mungkin 20 menit. Pak Megi, Pak Opik, Bu Novi cukup kelamaan demo alat. Cukup sih Pak, cuman mungkin biasanya terjadi ketika real praktis di sidangnya sih dikembalikan ke forum penguji. Oh, oke. Berarti ini nggak ada patokan ya. Selera penguji gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih Pak, ditulis aja 30 menit. Untuk Oke. Mak 30, 30 menit ya betul. 30 menit ya. Nah, keempat, tanya jawab ya. Kalian ditanya, jelasi dan sebagainya. Kelima, sidang tertutup. Sidang tertutup. Jadi setelah tanya jawab, nanti sama ketua sidang, itu nanti kalian diminta untuk keluar ruangan. Oh, bentar. Nah, ini izin bertanya, Pak. Presentasi alokasi 15 sampai 20. Apakah ada pengurangan nilai? Bagaimana, Pak Opik, Pak Megi? Kalau sebelumnya sih biasanya presentasi itu di set 15 menit dan itu termasuk waktu presentasi itu termasuk yang bahan penilaian, ketepatan waktu jatuhnya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin untuk oh ya presentasi bahasa Inggris mungkin kita bisa set aja Pak, jangan around tapi fix time kali ya 15 menit aja ya. Eh,
Biasanya sih kalau saya ya Pak ya, Mm-mm. 15 menitnya kalau Indonesia. Iya sih, karena ini bahasa Inggris ya. Heeh. Jadi kalau Indonesia 10 sampai 15 menit. Nah, karena Inggris bisa ya maki ya groginya kali dua lah. Jadi ya kayak saya extend lah 5 menit gitu. Oke. Jadi misal gini ya, kalau presentasi kalian lebih dari 20 menit, itu biasanya di stop sama penguji. Apakah ada penilaian ke presentasi? Ada ya, seperti itu. Berapa bobotnya? Nah, itu masih dirumuskan ya. Tapi yang pasti itu ada pengaruh ke nilai gitu ya. Diusahakan 15 sampai 20 menit ya. Kalau kurang dari 15 menit itu terlalu bentar. Artinya materi yang disampaikan sedikit ya, informasi yang disampaikan sedikit gitu. Atau misalkan ngomongnya terlalu cepat. Orang kalau ngomong terlalu cepat, ya audiens belum tentu ngerti apa yang disampaikan. Makanya jangan terlalu cepat, tapi jangan juga terlalu lama ya. Kalau kelamaan, itu materinya artinya kebanyakan dan audiens bosan gitu ya. Makanya kita acuannya 15 sampai 20 menit ya. Jadi mulai banyak latihan ya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini untuk sidang tertutup. Nanti setelah Q&A, ini biasanya mungkin ini kurang lebih 1 sampai 2 jam biasanya ya Q&A. Nah, nanti habis tanya jawab, itu sidang tertutup. Nanti kalian sama ketua sidang diminta untuk keluar ruangan. Sidang tertutup ini kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Untuk apa? Untuk menentukan nilai kalian gitu ya. Nanti udah sidang tertutup, penguji dan pembimbing saling diskusi untuk nentuin nilai kalian. Nanti kalian dipanggil lagi adalah penutupan ya. Nah, pas di penutupan kalian dipanggil lagi ke dalam ruangan, dikasih tahu saudara bla bla bla, saudari bla 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 dengan NIM sekian, judul tugas akhirnya bla bla bla, ditentukan apa ditetapkan bahwa hasil sidangnya itu revisi ya sesuai dengan yang disampaikan dengan nilai misalkan AB gitu ya atau nilainya A atau nilainya B gitu ya. Jadi nanti langsung dikasih tahu nilai akhirnya ya. Seperti itu ya. Ya kalau misalkan sidang ulang atau malah tidak lulus, ya pasti nilainya nggak akan dikasih tahu gitu ya. Seperti itu. Oh iya, slide PPT pakai format dan terus. Sebetulnya untuk slide itu nggak ada template ya, cuman nggak tahu ya. Pak Opik, Pak Megi, emang sebelumnya ada slide yang harus dipakai ya? Ada nggak kira-kira? Oh, template slide buat sidang ya. Mm-mm. Sebelumnya ada. Oh, Untuk sebelumnya ada. ada. Jadi ada format dan template-nya ya ada. Nanti mungkin dibagikan. Oke, ada ya. Jadi nanti di-share ya. Ya mungkin di Sista lah, nanti di-upload. Pokoknya template-templatean itu akan di-share ya di Sista gitu. Insya Allah hari Senin semua di-share ya. Oke ya, untuk sebelumnya pas di awal semester saya katakan penguji itu kan jumlahnya 3 ya. Setelah dihitung-hitung ternyata nggak 3 ya, jadi cuma 2 ya. Kalian diujinya 2 gitu. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya 3 penguji, cuma karena sekarang dosen Polban banyak yang pensiun, tapi jumlah mahasiswa terus meningkat. Jadi ya terpaksa ya sidang diuji sama 2 penguji gitu ya. Seperti itu. Cuman ya masih ada ya beberapa dosen yang mengusahakan 3 penguji dan itu masih dirumuskan ya. Ya syukur-syukur kalau 2 berarti ya lebih ringan. Kalau 3 penguji nyawayah nawenya gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait TA, terkait sidang gitu ya.
Oke ya, untuk berikutnya mungkin terkait SKPI mungkin ya, yang jangan sampai SKPI itu menjadikan kalian alasan, nggak bimbingan, lupa input lah, dan lain sebagainya ya. Mungkin Pak Opik mau cerita dikit tentang SKPI mungkin, atau Pak Megi, Bu Novi gitu. Oke, singkat aja, pada dasarnya SKP itu adalah sertifikat kompetensi pendamping ijazah yang akan dilaksanakan mulai Senin depan, Senin besok ya. Baik untuk D3 dan D4, pelaksanaannya 1 bulan. Dan seperti yang telah disampaikan Pak Bagja, itu bukan menjadi alasan untuk, atau bukan jadi alasan untuk kendala untuk mengerjakan TA ya. Karena pada dasarnya TA ini sudah dimulai dari awal semester genap, bahkan dari semester ganjil tahun lalu. Ya, itu aja singkatnya. Jadi dan waktunya juga hanya sebentar, hanya 1 bulan ini. Rencana sampai pertengahan Mei atau akhir Mei udah selesai. Mungkin itu aja Pak Bagja, singkat aja. Mm-mm. Oke ya, mungkin ini juga terkait hasil SKPI. SKPI itu outputnya adalah file atau pas ya. Setahu saya, coba nanti tanyain ya ke kaprodinya masing-masing ya, ke Bu Hani atau ke Pak Tata. Kalau SKPI file itu kalian nggak bisa lulus ya. Jadi kalian sidang udah nih revisian atau lulus tanpa revisi. Terus surat apa sih satunya lagi teh? Bebas masalah gitu ya. Pokoknya semua terpenuhi, tapi satu SKPI-nya fail. Nah, kalian nggak bisa lulus dari Polban ya. Jadi SKPI mau gak mau harus diikutin gitu ya. Nah, ini sedikit bocoran untuk SKPI D3 itu tentang apa sih? CCNA ya Pak Opik ya? Yang buat D3 teh. D4 teh Cyber Ops kalau nggak salah. Ya intinya tadi ya, sampai akhir Mei itu seminggu 2 pertemuan dan satu pertemuannya kurang lebih 2 jam ya. Betul. D3 itu ENSA Pak, yang D4-nya CyberOp. Hmm. Ensa sama Pak Opik dan saya gitu ya. Yang D4-nya Cyber Ops dengan Bu Maya dan Dan Bu Rifa. Bu Rifa ya. Pelaksananya dimulai Senin besok. Hmm. Untuk jadwal untuk jadwalnya ada di grup masing-masing. Ya, udah disampaikan ya. Siap. Jadi karena saya lihat ya termasuk Bu Hani Pak Tata gitu ya sedikit khawatir ya pas kan setiap minggu saya ngasih rekap ya. Ya Kaprodi juga ada kekhawatiran ya. Ini mahasiswa takutnya pada Yudis 2 gitu ya. Karena ngelihat dari syarat utamanya itu jumlah bimbingan. Ya bimbingan lah ya diinputin di Sista. Jangan sampai kelewat ya. Nah ini minggu ini ya Alhamdulillah Sista masih bisa diakses ya. Jadi yang minggu ini belum input ya sok diinputin sekarang ya. Nah untuk cut off-nya sendiri mungkin ya patokannya untuk yang masih kan masih ada yang belum seminar atau masih revisian itu sebetulnya jatuh di kan Juni ya. Asumsikan 1 minggu 2 kali bimbingan. Dua tuh 2, 3, 4. Nah usahakan 15 itu 15 Mei berarti ya. 15 Mei itu patokan untuk yang masih nol bimbingan gitu ya. Patokan dengan catatan wajib 2 kali bimbingan per minggu. Lewat sekali itu pasti nggak akan bisa ngejar ya. Dan udah pasti Yudis 2 gitu. Jadi untuk yang masih revisian, belum seminar, sok segerakan ya. Jadi kalau misalkan udah sampai 15 Mei, itu masih nol bimbingan, itu sebetulnya masih aman ya. Masih bisa ngejar untuk Yudis 1 gitu ya. Karena kita patokan 26 Juni, tahunya kelewat 1 kali ya, jumlah bimbingan cuma 11. Nah, wayah nanya Yudis 2 ya.
Terus untuk yang melibatkan bimbingan eksternal, kira-kira ada yang bingung nggak cara input dan sebagainya? Karena kalau yang eksternal itu dia nggak ada harus ACC-ACC ya. Kalian tinggal upload form bimbingannya yang sudah ditandatangani ya. Nah itu juga jangan lupa ya, yang melibatkan eksternal, pengabdian ya, segera bimbingan dengan apa namanya, pembimbing eksternalnya gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau yang ditambahkan lagi mungkin Popik, Pak Megi, Bu Novi. Oke ya, kalau nggak ada, maka sosialisasi ini saya akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kasih tahu juga teman-teman yang nggak bisa datang gitu ya untuk aturan-aturannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut di grup WA ya, ditanyakan. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih juga ya Pak Opik udah menemani Pak Megi, Bu Novi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.